Anda anak kemarin sore, udahlah, saya sudah ngikutin kasus ijazah ini sebelum Anda lahir, tahu nggak? Anda tuh lahir baru 2025. Saya itu sudah memberitakan kasus ini, meneliti kasus ini sejak 2022. Saya itu menjual buku, nyumbang juga. Sepeser pun enggak, saya minta uangnya. Dibayar enggak? Dibayar enggak. Refli Harun tuh keluar uang ratusan juta enggak? Bukan. Tapi saya enggak pernah kayak kamu. Untuk buku itu? Ini iya, PO, Bang. Itu. Saya enggak pernah kayak masuk di sini. Belum masuk. Sini, saya belum udah masuk tahu di kasus ini ya. Ya. Jadi ya. belum masuk di kasus ini, jangan klaim itu uang Anda. Apakah si Refli ini bisa dipercaya? Apakah Rismon juga bisa dipercaya? Menurut saya sih dua-duanya sama. Ya, si Rismon minta RJ kan tak ada untungnya bagi Jokowi, tapi untungnya bagi dia. Ya, minimal tuntunan Bapak Jokowi dia lepas dari jerat hukum. Tapi bahaya bagi kubunya Roy Suryo, juga si Refli Harun ini. Ya, nah di sini Refli Harun mengatakan dia habisan duit. Dia tidak dibayar. Nah, jadi dia mengatakan si Rismon baru ada 2025, dia sudah dari mulai 2022, ya. Jadi perihal yang 100 juta itu, karena disangkal oleh Rismon, gak ada uang mau masuk, ya. Gak ada uang mau masuk masalah buku itu. Tapi mungkin ini beda cerita. Kalau dihitung-hitung, ya, dihitung-hitung oleh si Refli mungkin ya, uang dia yang habis selama masa mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ini, ya habis mungkin 100 juta itu, ya. Tapi untuk buku itu, ya bisa diterima apa yang dikatakan oleh Rismon, ya, karena ini kan perihal buku, ya. Jadi tidak ada duitnya si Refli Harun untuk buku itu, bisa diterima akal. Nah, kemudian apakah memang si Refli ini benar-benar ya mau mendukung mereka, ya, mendukung Roy Suryo, Tiva tidak dibayar? Menurut saya sih tidak demikian ya, ya. Bukankah dia pernah mengatakan tidak ada makan siang yang gratis, ya? Dia dulu pendukungnya Jokowi. Karena tidak ada makan siang gratis itu, dikasihlah dia jadi komisaris 2 kali. Dia kira itu adalah bayaran dari dukungan dia. Tapi mungkin presiden juga menganggap bahwa sekalipun Anda pendukung saya kasih jadi komisaris, ya Anda harus bekerja. Kalau nggak ada prestasi Anda selama jadi komisaris, ya dipecat juga. Karena memang tidak ada makan siang yang gratis. Sama seperti yang sekarang ini, kasusnya ini. Kalau dia bilang dia tidak dibayar, ya, dia tidak dibayar masalah ijazah Pak Jokowi, saya menilai bahwa apa yang dia lakukan di sini adalah memanfaatkan kondisi ini untuk menyalurkan ya apa yang ada dalam hati dan pikiran dia. Ya, kalau dia maju sendiri mungkin ya ikut jadi terlapor, ya, ikut jadi tersangka bisa jadi kan. Tapi kalau dalam hal ini ya dia menjadi pengacara dari tersangka-tersangka itu, ya, maka dia dilindungi oleh undang-undang. Sekalipun ya apa mungkin yang mereka persoalkan itu banyak ide-ide atau bahan pikiran dari si Refli sendiri, gitu loh, ya kan? Karena pengakuan dari si Rismon juga yang mengatakan majulah, maju di penjara juga nggak apa-apa katanya kan? Ya kan si Rismon bilang, lah yang dipenjarakan kami bukan kalian. Maka si Rismon mengatakan diri dia mundur dari kelompok itu. Ya saya nggak mau lah rugi sendiri, ya kan? Nah, dari apa yang sudah berjalan selama ini, ya. Kita bisa melihat bahwa pengacara-pengacara ini siapa gitu loh. Pengacara-pengacara ini siapa yang pengacaranya Roy Suryo dan Dr. Tiva ini. Ya. Setelah mereka sekarang ini saling cakar-cakaran. Ya, setelah Rismon mendapat RJ, mereka cakar-cakaran dan bongkar-bongkaran. Terlihatlah ya, sekalipun pengacaranya ini tidak dibayar dalam tanda petik, pasti ada maunya. Pasti ada maunya, yakin deh saya. Ya. Melihat histori ke belakang, tidak ada makan siang yang gratis, kata si Refli. Ya, tidak ada makan siang yang gratis, dan apapun yang dilakukan di sini, saya yakin itu bukan gratis. Ya, dia bisa dikatakan dalam tanda petik menunggangi kasus ini untuk menyalurkan apa yang ada dalam hati dan pikiran dia. Dalam hal ini, dia jadi kebal hukum karena membela kliennya. Ya, jadi sekali lagi dia bilang. Si Rismon anak kemarin sore, anak yang baru lahir, baru ada 2005, dan dia mulai dari 2022 sudah menangani kasus ini, dan katanya tidak dibayar, bahkan mengeluarkan duit, ya, untuk kasus ini. Jelas kenapa dia mengeluarkan duit untuk kasus ini. Pasti ada alasannya, ya kan? Pasti ada alasannya, gitu loh. Ya. Dan ternyata Rismon tidak mau jadi korban alasan itu. Gitu loh.
Sekalipun Rismon RJ, sekali lagi tak ada untungnya bagi Jokowi. Yang mereka perdebatkan sekarang ini, ya tentang buku itu, tak ada hubungannya dengan Jokowi. Makanya dibilang, ya kelompoknya Roy Suryo dan juga Rismon itu, Tifa sekarang cakar-cakaran. Karena Rismon memilih untuk ya melepaskan dirinya dari mereka-mereka itu yang ternyata dalam tanda petik memanfaatkan kasus ini untuk melampiaskan dendam kesumat mereka.